Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah al-fatahil alim alladhi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'alumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa 'indal malikil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa tibaihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian sirah kita bersama kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Di pertemuan sebelumnya tanggal 26 Maret 2023 itu kita sampai pembahasan Baitul Aqabah Al-Ula, perjanjian Aqabah yang pertama, di mana saat itu yang hadir orangnya sekitar 12 orang. Nah, jadi kan yang pertama berislam itu atau menerima ajakan Rasulullah SAW pertama kali 6 orang itu tahun 11 kenabian. Tahun 11 kenabian. Nah, tahun ke-11 kenabian itu tidak ada perjanjian apapun, tidak ada kesepakatan apapun. Maksudnya mereka menerima dakwah Nabi, dah itu aja. Cuma pulang ke Madinah, ke Yatsrib waktu itu mengajak keluarga, teman dekat, sehingga di Bai'atul Aqabah Lula atau di tahun berikutnya, tahun ke-12 kenabian, yang menerima ajakan Rasulullah masuk Islam lebih banyak daripada yang pertama, atau kurang lebih 12. Nah, di tahun berikutnya lagi, di tahun ke-13 ini sama musimnya, musim haji, cuma sudah beda tahun ke-13 kenabian, dan ini merupakan tahun terakhir Rasulullah tinggal di kota Mekah, karena setelah ini Nabi hijrah ke Madinah setelah beberapa waktu. Nah, di musim ini, musim haji ini, Bai'atul Aqabati Tsaniyah fi mausimil hajj fi sanati tsalitsah asyarah minan nubuwah. Ini bulan Juni tahun 622 Masehi, 622 Masehi. Hadara li ada manasikil hajj bid'un wa sab'una nafsan minal muslimin min ahli Yatsrib. Jadi ada sekitar kurang lebih 70 lebih lah, 70-an itu dari kaum muslimin Yatsrib hadir menunaikan haji di Mekah. Ja'u dimna hajjaj qaumihim minal musyrikin. Jadi memang tradisi orang Arab waktu itu ya tiap tahun melaksanakan haji. Nah, cuma kan itu bukan atau belum jadi bagian syariat Rasulullah SAW. Memang itu syariat Nabi Ibrahim. Cuma sampai Nabi hijrah itu belum jadi bagian syariat Rasulullah SAW. Baru di tahun 9 Hijriyah, ada riwayat yang mengatakan 6 Hijriyah, kayaknya yang lebih kuat 9 Hijriyah. Nah, baru haji itu diwajibkan, turun perintah tentang wajibnya haji. Jadi tiap naik haji itu biasa aja, sebelum bagian dari syariat Rasulullah SAW. Waqad tasa'alaha ula al-muslimun fi ma bainahum. Jadi sebenarnya mereka itu saling bertanya antara satu dengan yang lainnya, di mana mereka sudah beriman dan mereka melaksanakan keimanan mereka, melaksanakan ajaran yang mereka ketahui itu ya nyaman saja di kota Yatsrib, tidak ada halangan tertentu. Nah, mereka itu ada kebingungan, ada pertanyaan. Kenapa? Wahum la yazalu fi Yatsrib aw kanu fi tariq hatta mata natruqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu wa yutradu fi jibali Makkah wa yakhaf. Kata mereka, antara mereka itu saling bertanya, sampai kapan kita meninggalkan Rasulullah, membiarkan Rasulullah di kota Mekah dalam keadaan tertekan, ketakutan, sampai kapan? Berarti harus ada tindakan nih kata para penduduk Yatsrib yang beriman. Nah, saat mereka sampai ke Mekah, rombongan hajinya ini sudah sampai. Tahun ini ujar bisa akhir Mei nih, kloter pertama tulakan kloter. Jadi kada jadi 51 jutaan aja naik hajinya.
hari jadi 51 aja. Tahun kayaknya bang, kada tahu juga bang itu. Banyak berdoa aja. Mudah-mudahan kau aja kata. Sejujurnya masalah duitnya bang, masalah tulaknya kata. Biar duitnya 300 juta, cuma ada aja lah bang. Sejujurnya itu bang. Nah, ini mereka sudah sampai di kota Mekah. Jarat bainahum wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam ittisalat sirriyah. Jadi sampai di kota Mekah, jadi mereka itu ada komunikasi rahasia dengan Nabi. Perjanjian nih ketemunya di mana nih secara umum, maksudnya semuanya bisa. Adat ila ittifaqil fariqain ala yajtabi'u fi awsati ayyami tasyrik fi sya'b alladhi 'indal aqabah. Jadi mereka bersepakat, orang-orang Yatsrib tadi yang 70 lebih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu Nabi tidak sendirian, ada sahabat-sahabat lain juga. Maksudnya ada orang lain selain Nabi yang melakukan percakapan ini. Jadi mereka bersepakat untuk bertemu nanti di hari tasyrik. Nah, hari tasyrik itu kan 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, ini di salah satu tempat di Aqabah. Ada kesepakatan. Haitsul jamrah lula min Mina wa yatim mal jima fi sirriyah tamah fi dhalamil lail. Jadi kesepakatannya adalah saat tengah malam. Nah, tempatnya di sini waktunya tengah malam. Nah, pokoknya ini sudah sangat tersembunyi dah. Kalau kita hari ini tempat yang tidak bisa dilacak sinyal internet, ibaratnya HP ditinggal di luar. Gitu. Itu bilanya. Jadi bilanya kita ada melakukan percakapan yang rahasia, jangan sampai HP dibuat dalam kantong, hidup atau mati, tinggal di luar, jangan dibawa. Ini bisa dilacak. Ulun waktu mengurusakan keluarga pisah ke Australia, jadi radius 50 meter dari tempat pengurusan pisah itu HP ditinggal sudah. Ikannya nah itu kalau versi hari ini. Nah kalau versi zaman dulu ya tadi tempatnya rahasia dan saat tengah malam. Wal natruku ahada qadatil ansar. Jadi kalau pian membaca yang versi bahasa Arabnya Ar-Rahiqul Maktum ini, Syekh Sofiyur Rahman ini menulis sirah Nabi, cuma dalam beberapa momen beliau tuh kayak menghadirkan sahabatnya itu. Jadi kan tadi beliau menceritakan tentang bagaimana orang-orang Yatsrib itu sampai ke Mekah untuk menunaikan haji dan janji bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di paragraf ini kata Syekh Sofiyur Rahman, wal natruk ahada qadatil ansar yasifu lana hadzal ijtima' tarikhi alladhi hawala majra al-ayyam fi sira'il wathaniyah wal Islam. Nah, sekarang kita persilahkan salah seorang pemimpin Ansor menceritakan bagaimana peristiwa bersejarah ini terjadi dan bagaimana hari-hari itu berubah yang asalnya al-wathaniyah ini penyembah berhala menjadi Islam. Silahkan. Nah, itu bahasanya. Lalu langsung beliau mengutip perkataan Ka'ab bin Malik Al-Ansari. Ini beliau mengutip dari Sirah Ibnu Hisham. Yaqul Ka'ab bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, kharajna ilal hajj. Ya, jadi ini kisah langsungnya. Tadi yang versi beliau, ini kisah langsung dari salah satu sahabat, langsung mengutip dari Sirah Ibnu Hisham. Kharajna ilal hajj, kami pergi untuk melaksanakan haji. Wa wa'adna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil aqabah min awsati ayyami tasyrik. Jadi kami melakukan perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Aqabah, tempatnya Aqabah di hari-hari tasyrik. Jadi ini memang harus detail. Ini persiapannya sangat matang dah. Karena 70 orang lebih ini bukan sedikit, itu banyak. Melakukan pertemuan rahasia dengan orang sebanyak ini tentu perlu persiapan khusus. Ini kalau kita bayangkan lah di Indonesia itu kayak bisa masa penjajah loh. Pertemuan rahasia, jangan sampai ya ketahuan Belanda atau mata-mata Belanda. Karena mata-mata Belanda tuh ya orang kita juga. Itu yang dihindari. Nah, wa kanatil lailatul lati wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi di saat atau di malam melakukan perjanjian tersebut. Nah, bersama mereka itu adalah Abdullah bin Amr bin Haram
Abu Jabir. Pemimpin mereka sesepuh lah atau tokoh mereka namanya Abdullah bin Amr bin Haram Abu Jabir itu ada. Nah beliau ini kan ayahnya Jabir bin Abdullah min fuqaha'i as-sahabah. Jabir bin Abdullah ini salah satu ulama dari kalangan sahabat. Jadi kalau dari sisi fikih, sahabat itu tidak semuanya ulama. Maksud ulama itu apa? Maksud ulama itu adalah ini, ditanya masalah hukum, beliau memproses berijtihad bisa menjawab, nah itu ulama. Tidak semua sahabat itu jadi ulama. Artinya tidak semua sahabat itu bisa mengeluarkan fatwa hukum. Nah, tidak semua. Tetapi kalau pertanyaannya apakah sahabat itu soleh semua? Iya. Mencintai Nabi semua? Iya. Berjuang untuk Nabi semua? Iya. Apakah mereka lebih afdal dari kita? Itu jelas. Itu jelas sudah. Cuma kalau masalah untuk memproses hukum, menjawab pertanyaan hukum itu tidak semua berkapasitas ulama. Nah, sedangkan Jabir bin Abdullah ini adalah salah satu sahabat Nabi, orang Ansor dan termasuk fuqahaus sahabah, termasuk ahli fikih ulama di kalangan sahabat. Nah, ayah beliau Abdullah bin Amr bin Haram atau Abu Jabir di momen Baitul Aqabah Tsaniyah ini ada. Sini ini sudah termasuk tua dan beliau ini meninggal di perang Uhud. Yang waktu mau berangkat perang Uhud itu di tengah anak sidin Jabir harus ubah tulak pian ya. Sudah tua. Jangan tulak. Kayak tulak. Jangan pian kayak apa? Ini perang nih lain traveling perjalanan wisata biasa. Gue sebanjar tuh lah mengilai parang. Jangan tulak. Lalu minta izin kepada Rasulullah dan diizinkan. Dan memang ternyata itu memang tulisannya di Lauhul Mahfuz, beliau syahid di Ghazwat Uhud. Ini. Lalu kata Ka'ab bin Malik, di tengah-tengah kami ini ada Abdullah bin Amr bin Haram Abu Jabir, sayyidun min sadatina, salah satu pemimpin kami, wa syarifun min asyrafina, salah satu orang mulia kami. Akhadnahu ma'ana, kami bawa wa kunna naktumu man ma'ana min qaumil musyrikin amrana, dan kami menyembunyikan perkara ini, maksudnya pergi menemui Rasulullah kepada teman-teman kami yang masih musyrik. Jadi yang berangkat tengah malam tadi cuma yang muslim. Jadi dari Yathrib itu memang rombongan haji tulakan. Nah, cuma yang bersepakat untuk menemui Nabi ini yang muslimnya saja, yang musyrik tidak diajak. Ibaratnya tuh bagi kehidupan matanya sedang melakukan kayak itu. Abdullah bin Amr ini diajak. Faqallamnahu wa qulna lahu. Kami berbicara kepada beliau. Ya Aba Jabir, innaka sayyidun min sadatina wa syarifun min asyrafina. Engkau adalah orang mulia kami, pemimpin kami. Nah, wa inna narghabu bika amma anta fihi an takuna hataban lin-nari ghadan. Kami tidak suka engkau ini jadi hatab. Hatab itu bara api neraka nanti. Langsung aja kayak ibarat membawa orang tuh, kamu ada rencana masuk neraka kah? Jelas saya kada. Nah, pengajian kayak itu membawa kada yang pakai bahasa lembut, kada langsung aja. Siapkah sudah disiksa tanah karena di alam barzakh, di kapit bumi, siaplah. Langsung aja itu. Kayak ibarat bahasa. Summa da'una ilal Islam, kemudian kami ajak untuk masuk Islam. Wa akhbarnahu bi mi'adi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iyana al-Aqabah, dan kami kabarkan dengan perjanjian kami kepada Rasulullah untuk bertemu. Lalu apa? Qala fa aslama wa syahida ma'ana al-Aqabah wa kana naqiban, dan beliau masuk Islam, bersyahadat dan ikut bersama kami di Baitul Aqabah Tsaniyah ini, dan salah satu pemimpin kami. Maksudnya jadi juru pimpinan, karena ada dibagi di akhir, kan ada akhir bab ada dibagi. Jadi setiap qabilah itu dibagi, ada nakib itu pemimpinnya. Ibaratnya kita kepala bidangnya. Nah, langsung masuk Islam. Ini sekali bawahi langsung aja.
Ibarat tetamu di jalan, anak umpatan, iya langsung nanti. Lalu masih sambungan kata Ka'ab tadi, fanimna tilkal lailah ma'a qaumina fi rihalina. Dan pada malam itu kami tidur seperti biasa bersama rombongan kami, hatta idza madha sulusul lail, sampai lewat sepertiga malam, maksudnya sudah lewat sepertiga malam. Nah, ini jamnya sudah keluar. Kharajna min rihalina limi'adi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kami keluar dari mungkin dari kemah atau dari penginapan menuju tempat perjanjian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tasallalu tasallulul qata mustakhfin. Jadi kami berjalan mengendap-endap, jangan sampai ketahuan. Ibarat berjalan tuh jangan sampai berbunyi. Suara jangan keluar, gerak-gerak macam-macam, bersembunyi. Hatta ijtama'na fi sya'ib indal aqabah wa nahnu 73 rajulan, dan kami terkumpul di kota di Aqabah tadi. Nah, jumlah kami, nah di sini beliau menyebutkan jumlahnya secara pasti 73 orang laki-laki. 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Wa imra'atani min nisaina, Nusaybah binti Ka'ab, ini Ummu Amarah min Bani Mazin bin Najjar, dan Asma binti Amr. Nah, itu 2 orang, Nusaybah dan Asma. Lalu kata Ka'ab lagi, masih dicerita beliau, fajtama'na fi sya'ib nantazir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ja'ana. Kami menunggu Rasulullah sampai dan beliau datang. Nabi datang bersama paman beliau. Nah, siapa? Wa ma'ahu ammuhu Al-Abbas bin Abdul Muttalib wa huwa yaumaizin ala dini qaumihi. Dan saat itu Al-Abbas walaupun menemani Rasulullah SAW di saat-saat yang penting sekali ini bagi perjuangan dakwah, dan ini merupakan perkara yang harus disembunyikan dari para pembesar Quraisy, namun Abbas tetap ikut dalam hal itu. Kenapa? Karena beliau khawatir terhadap Rasulullah SAW. Karena waktu Aqabah kedua nih Abu Thalib sudah meninggal. Nah, jadi Abbas ini ibaratnya menuai Nabi. Itu. Jadi beliau ikut. Illa annahu ahabba ayyahdura Amra ibni akhihi. Nah, tetapi karena beliau memang suka atau kayaknya perlu nih membantu Rasulullah nih, kata Al-Abbas, maka beliau hadir. Wa yatawassaqu lahu wa kana awwalu mutakallimin, dan di momen ini Al-Abbas lah yang pertama berbicara sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca kitab Sirah Nabi, paman Nabi itu yang paling banyak momen-momennya itu membantu Nabi Abu Thalib. Cuma beliau tidak sempat beriman. Nah, di momen kedua, maksudnya paman Nabi yang kedua yang momen-momen tertentu banyak membantu Nabi adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, yang ketiga, bukan Abbas, Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu yang bagaimana beliau melindungi Nabi, bagaimana Hamzah itu membalas Abu Jahal. Dan yang ketiga, paman Nabi ini yang tak kalah pentingnya adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, dan Abbas ini melahirkan anak namanya Abdullah bin Abbas, salah satu sigharus sahabat junior, dan salah satu ulama sahabat juga, Abdullah bin Abbas. Lalu apa yang terjadi? Nah, di sini paman Nabi berbicara dengan tegas ini tentang apa yang dilakukan setelah terjadi bai'at. Bai'at itu kan janji setia. Wa ba'da an takalama al-majlis badatil muhadatsat li ibrami tahalub ad-dini wal askari. Wa kana awwalul mutakallimin huwa Al-Abbas bin Abdul Muttalib ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, takallama liyashraha lahum bi kulli sarahatin khuturatul mas'uliyah allati satulqa ala qawahilihim natijata hadzal tahalub. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib di momen ini menjelaskan tentang bagaimana baiat ini, bagaimana pentingnya baiat ini, dan apa yang terjadi atau apa yang harus dilakukan setelah terjadinya baiat ini. Karena nih baiat ini bukan sekadar baiat, tapi ini memang janji setia sepenuh hati untuk memperjuangkannya. Ini kata paman Nabi ini, Al-Abbas ini bukan main-main, ini serius. Nah, maka harus diperhatikan.
Lalu kata Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya ma'sar al-Khazraj, wa kan al-Arabu yusammuna al-Ansar Khazrajan, Khazrajuha wa Ausuha kilaihima. Jadi Abbas ini berbicara kepada Khazraj dan Aus lah, seperti itu. Inna Muhammadan minna haitsu qad alimtum qad mana'na min qaumina mimman huwa ala mithli ra'yina fihi fahuwa fi 'izzin min qaumihi wa min atan fi baladihi wa innahu qad aba illan hiyaz ilaikum walhuq bikum in kuntum tarawna annakum wafuna lahu bima da'awtumuhu ilaihi wa mana'uhu mimman khalafahu fa antum wa ma tahammaltum min dzalika wa in kuntum tarawna annakum muslimuhu wa khazaluhu ba'dal khuruji bihi ilaikum faminal an fada'uhu fa innahu fi 'izzin wa min atin min qaumihi wa baladi. Sambungannya, nah, faqulna lahu qad sami'na ma qult fatakallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatakallama ya Rasulullah fakhudh nafsika li rabbika ma ahbabta. Lalu Abbas pun mempersilahkan lah, maksudnya ini yang aku sampaikan. Lalu kata-kata orang-orang Yathrib, ya kami siap. Lalu Rasulullah SAW memulai perjanjian tersebut. Nah, isinya Baitul Aqabah ini, al-bai'atnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Jabir mufassalan, terperinci. Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah. Nah, ini di rawahul Imam Ahmad bi isnadin hasanin. Imam Baihaqi ada juga meriwayatkan di Sunan Al-Kubra, wasahahu Al-Hakim dan Ibnu Hibban, dan Ibnu Ishaq pun meriwayatkan riwayat ini, maksudnya perjanjian Aqabah ini. Lalu kata Jabir, qulna ya Rasulullah, ini riwayat Jabir lah, ala manumayyuka, atas apa kami membayat engkau? Nah, lalu kata Nabi, ala sam'i wa ta'ati fin nasyati wal kasal, siap dan patuh, taat dalam an-nasyat saat sedang rajin, lagi semangat, wal kasal saat malas. Pokoknya lagi rajin, lagi malas, tetap taat. Wa 'alan nafaqah fil usr wal yusr, dan nafaqah baik dalam keadaan sulit ataupun mudah. Wa 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wa 'ala an taqumu fillahi la ta'khudhukum fillahi lawmata la'im, ini mengerjakan perintah Allah. Wa 'ala tansuruni idza qadimtu ilaikum wa tamna'uni ma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abnaakum wa lakumul jannah, dan kalian menolong aku saat aku tiba ke tempat kalian, dan kalian melindungiku, mencegah aku sebagaimana kalian mencegah, maksudnya menjaga diri kalian, istri, anak itu. Wa lakumul jannah, dan kalian akan mendapatkan surga. Nah, ini tentang janji berjuang bersama Rasulullah SAW isinya. Jadi bukan sekadar masuk Islam. Baiat ini bukan sekadar masuk Islam, tetapi janji setia melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Dan isi janjinya ini, isi memperjuangkan Rasulullah, isinya tentang menjaga Rasulullah SAW. Nah, dan mereka pun mengiyakan mengenai perjanjian Aqabah ini. Nah, salah satu sahabat Rasulullah SAW, ini masih sambungan riwayatnya. Fatakallama Rasulullah SAW talal Quran, Nabi membaca Al-Quran, wa da'a ila Allah subhanahu wa ta'ala wa raghaba fil Islam, dan Nabi menjelaskan tentang Islam. Lalu apa? Ubayyukum ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum abnaakum. Jadi dalam perjanjian ini Rasulullah SAW mengumpamakan perjuangan itu adalah kalian menjaga aku sebagaimana kalian menjaga istri, diri kalian sendiri, anak. Nah, seperti itulah kalian harus menjaga aku. Ini memang janji setia. Supaya apa? Supaya memastikan orang-orang Ansar ini memang benar-benar berjuang untuk dakwah, benar-benar berjuang untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu
ada pertanyaan salah satu peserta baiat atau yang ikut baiat ini. Namanya Abul Haytham bin Tihan. Kata beliau, "Fahal ayasaita in nahnu fa'alna dzalik, thumma azharaqallahu an tarji'a ila qaumik wa tad'una." Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami melakukan perjanjian ini? Baitul Aqabah ini benar-benar kami laksanakan. Kami menjaga engkau, kami membantu engkau, kami mencurahkan segenap jiwa raga untuk dakwah ini. Kemudian apa? Kemudian Allah menangkan dakwah ini. Allah menangkan agama ini. Apakah engkau akan kembali ke tempatmu? Kan tadi perjanjian ini maksudnya Nabi akan bersama mereka di Madinah. Nah bilanya menang bang Nabi, pian bebulik kah? Kayak ke kaum pian, ke keluarga pian maksudnya, ke Mekah. Qala, ini masih dari riwayatnya, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tersenyum. Maksudnya apa? Kata Nabi, baliddamu dam wal hadamu hadam, ana minkum antum minni, uharibu man harabtum wa usalimu man salamtum. Kata Nabi, darah dengan darah itu apa nih? Dan aku bersama kalian. Ana minkum antum minni. Aku bagian dari kalian dan kalian bagian daripada aku. Uharibu man harabtum, aku berjuang berperang apa yang kalian perangi juga. Artinya apa? Nabi sudah menyatu dengan penduduk Yatsrib. Ini janji Nabi bahwasanya Nabi akan bersama orang-orang Yatsrib dari saat itu sampai seterusnya. Makanya waktu Fathu Makkah, ini imbah Fathu Makkah itu ada namanya perang Hunain. Jadi waktu Fathu Makkah jumlah kaum muslimin itu ada 10.000. Fathu Makkah itu tidak ada perlawanan berarti dari penduduk Quraisy. Karena orang Quraisy itu sejatinya mental mereka itu sudah menciut saat apa? Saat perjanjian Hudaybiyah. Sebenarnya itu. Jadi kayak ini kalaunya kita flashback ke cerita sebelumnya di masa jahiliyah atau sebelum Nabi diutus lah itu, ketika koalisi tersebut ada orang Quraisy di dalamnya, nah itu akan membuat musuh gentar. Ibarat sebelum pertandingan tuh kalah dah, sudah wah ada orang Quraisynya tuh, wah kalah kita. Nama Quraisy itu jaminan mutu kata. Ya ibarat tuh kayak Indonesia di SEA Games lah kata. Lalu apa? Lalu itu terus berjalan. Nah, sampai semua itu berubah. Kapan berubahnya? Satu, waktu Ghazwatul Badar, yang mana orang-orang Quraisy di Makkah itu kalah. Bisa dikatakan kalah telak. Padahal secara jumlah mereka 3 kali lipat lebih banyak dari kaum muslimin. Itu yang paling telak benar. Lalu yang kekalahan telak berikutnya juga yang itu mereka tidak berani lagi apa? Saat perang Khandaq. Perang Khandaq itu kan atau perang Ahzab, Abu Sufyan itu mengumpulkan sekitar 10.000 pasukan. Tetapi dengan pasukan sebanyak itu, kekuatan militer, infanteri dan semuanya tuh, mereka tidak bisa menyerang ke Madinah, tidak bisa masuk karena Nabi memiliki strategi perang yang baru, yaitu membuat parit. Dan pasukan itu hancur tanpa sempat menyerang karena ada angin. Allah meniupkan angin, hancur kemah-kemahnya. Lalu jadi Abu Sufyan, ya kita tidak bisa apa-apa, pulang aja. Nah setelah perang Khandaq tadi kata Nabi, setelah ini kita yang menyerang lagi, kita tidak akan bertahan. Nah, dan di tahun 6 Hijriah itu terjadi Sulh Hudaybiyah, yang mana itu belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi orang-orang Quraisy itu kareda atau belum pernah melakukan gencatan senjata. Al-sulh itu kan, as-sulh tidak ada, belum pernah melakukan gencatan senjata. Nah, tahun 6 Hijriah itu melakukan gencatan senjata. Mentalnya itu sudah turun dah.
Jadi waktu Fathu Makkah 2 tahun berikutnya tahun 8 Hijriah itu mental mereka itu sudah kalah dah. Kenapa jadi Fathu Makkah itu mereka tidak melakukan perlawanan? Itu bukan karena kurangnya pasukan, kurangnya para kesatria pejuang, bukan. Mentalnya itu mental berjuangnya itu sudah hilang sejak apa? Kurang lebih 2 tahun sebelumnya. Sudah hilang dah. Jadi waktu Fathu Makkah Nabi sangat muda. Itu 10.000. Ditambah baru yang masuk Islam sekitar 12.000. Jadi waktu perang Hunain jumlah kaum muslimin itu lagi banyak-banyaknya 12.000. Selesai perang itu harta rampasan perang ghanimah sangat banyak. Karena pasukan musuh ini membawa semua hartanya. Banyak harta ghanimah. Nah, di sini Nabi melakukan hal yang secara keduniaan itu sangat sulit. Jadi memang iman yang bermain di sana. Kenapa? Karena Nabi ketika membagi harta ghanimah ini setelah perang Hunain, orang-orang Mekah yang baru masuk Islam itu mendapatkan harta ghanimah sangat banyak. Abu Sufyan banyak diberi unta. Si ini banyak di sini. Tokoh-tokoh Mekah tuh banyak dapat. Orang Ansor Madinah kada dapat apa Pak? Ya ibarat sama-sama tulak saruan nang seikung disangoi sepalastik ganal. Isinya ada beras, ada gula, dapat paket. Nang seikung kawan dapat apa? Dapat terima kasih aja. Nah, tuh hati mah ya. Itu dapat maka ada amplopnya 3 buting pulang kawan. Tuh itu hajar itu tuh kita rasa kawan kayak maka sama tadi tulaknya sama, miliknya sama. Orang Madinah merasakan itu bahkan lebih besar karena apa? Orang-orang Makkah yang baru masuk Islam tadi unta, emas macam-macam banyak. Sehingga apa? Sehingga terjadi protes dari sebagian sahabat Madinah lawan Nabi. Kenapa jadi kayak ini? Lalu apa? Nabi mengumpulkan orang-orang Ansor. Jar Nabi, wahai orang Ansor, pilih kalian ingin pulang membawa harta, aku akan tinggal di Mekah, atau kalau aku pulang bersama kalian, harta biar dia ditinggal di Mekah. Lalu orang-orang Ansor ini bercucuran air mata menangis. Kata Nabi, kami membawa engkau aja boleh ke Madinah, harta biar aja gasan penduduk Mekah, gasan orang-orang Mekah yang baru masuk Islam tadi. Nah makanya orang Ansor ini memang Nabi doakan dan memiliki posisi khusus bagi Rasulullah SAW, dan itu memang janji Nabi. Karena apa? Nabi memang berjanji kepada penduduk Madinah untuk terus bersama mereka sampai beliau meninggal. Nah, jadi di Aqdul Bai'ah ini wa ba'da iqrari bunudil bai'ah, jadi setelah Nabi menyebutkan bai'at tadi, mereka siap melaksanakannya. Nah, wa ba'da hadza ta'kid wa ta'kid badal aqdul bai'ah bil musafahah. Musafahah namanya. Cara bai'atnya itu namanya musafahah. Cara bai'atnya musafahah. Ba'dan haqa qaulu As'ad bin Zurarah qalu fa qalu ya As'ad imti'ana yadaka wallahi lana dzara hadzal bai'ah wa la nastaqi luha. Jadi dengan musafahah, setelah itulah resmi tentang tentang baiat ini, siap melaksanakan baiat ini. Nah, sedangkan 2 orang perempuan tadi, jadi kan ada 73 laki-laki, itu Nabi musafahah seberataan. Kalau yang 2 perempuan tadi di riwayat Sahih Muslim, wa amma bai'atul mar'ataini allataini syahidata al-waqa'ah atau al-wiq'ah faqanat qaulan ma safaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan ajnabiyyah qat. Nah, 2 orang ini tidak Nabi salami. Nabi tidak bersalaman dengan 2 orang perempuan ini. Jadi yang laki aja Nabi salami. Setelah itu selesai, lalu apa? Nah, wa ba'da an tammatil bai'ah talaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yakhtara 12 za'iman yakunu nuqaba ala qaumihim. Jadi Nabi memilih 12 orang sebagai pimpinan kabilah-kabilah lah, maksudnya pimpinan ya divisi bisa kayak itu 12 pimpinan
untuk diserahi tanggung jawab penduduk Yatsrib, penduduk di Madinah. Nah, untuk apa 12 orang ini? Untuk memastikan bahwasanya mereka memang menjalankan baiat ini. Jadi 12 orang ini yang memantau 12 orang ini memantau penduduk Yatsrib untuk tetap setia menjalankan baiat ini. Jadi istilahnya tuh kalaunya kita tuh ada planning, perencanaan gitu. Ketika melaksanakan, nah itu memang harus ada evaluasi. Nah, yang 12 orang ini yang evaluator, yang mengevaluasinya, ini sudah dijalankan atau belum? Ini harus ada itu. Harus ada. Nah, Nabi sudah melakukan itu. Lalu kata faqala lil qaumi akhriju ilayya minkum 12 naqiban liyakunu ala qaumihim bima fihim. Nah, pilih padaku 12 orang yang ini akan menjadi naqib, pimpinan yang akan membantu dalam pelaksanaan baiat tadi. Ada 12 orang. Fatamma ikhtiyaruhum fil hali, maka dari semuanya tadi yang 73 laki-laki, 2 orang perempuan itu bersepakat tentang pemimpin-pemimpin tadi. Jadi jumlahnya berapa? Wa kanu tis'atan minal Khazraj, ada 9 dari suku Khazraj, dan wa salasatan minal Aus, dan ada 3 dari suku Aus. Itu totalnya. Ini kalau kita ingat kisah sebelumnya, bagaimana Khazraj dan Aus ini perang selama bertahun-tahun. Kalaunya di dalam Mukhtasar Sirah Rasulullah SAW itu sekitar 120 tahun perangnya, perang saudara itu. Di Indonesia ini perang saudara berapa tahun paling? Anggap misalnya kita lawan PKI perang saudara, perang NII perang saudara, ada Permesta, macam-macam. Itu perang saudara ya paling berapa? 5 tahun. Itu Setumat aja dan beberapa wilayah. Nah, kalau yang ini memang perang selama bertahun-tahun, 120 tahun. Tetapi dengan hadirnya Rasulullah SAW, perang selama bertahun-tahun tadi hilang. Bahkan di Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah ini, Bai'atul Aqabah kedua ini mereka jadi bersatu. Langsung dipilih Nabi dan langsung pemimpinnya 9 dari Khazraj dan 3 dari Aus. Siapa-siapa mereka? Yang pertama dari Khazraj, As'ad bin Zurarah. Yang ini merupakan yang pertama masuk Islam itu, dan beliau yang mengajak yang lain masuk Islam. Dan di rumah beliau ini Mus'ab bin Umair. Nah, ini yang luar biasa. Dan As'ad ini sebagaimana sudah sampaikan, Islamnya setumat aja. Jadi masuk Islam beberapa tahun meninggal. Itu. Jadi As'ad ini kada sempat tetamui Ghazwatul Badar, kada sempat. Apalagi Ghazwatul Uhud kada sempat. Jadi As'ad ini hadir di masa-masa transisi dakwah. Saat dakwah itu sudah mulai naik, grafiknya mulai naik, dari situ beliau meninggal. Itu yang pertama. Lalu ada Abdullah bin Rawahah ini yang meninggal di perang Mu'tah. Itu. Lalu ada Al-Barra bin Ma'rur, ada Ubadah bin Samit. Ini yang salah satu meriwayatkan bagaimana perjanjian Aqabah yang sebelumnya. Lalu ada Al-Munzir bin Amr, ada Sa'ad bin Rabi, ada Rafi bin Malik. Nah, ada yang tadi Abdullah bin Amr bin Haram. Nah, yang abahnya Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram. Itu. Lalu ada Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim. Itu yang dari Khazraj. Yang dari Aus, nah yang dari Aus Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair ini yang disuruh Sa'ad bin Mu'adz. Asalnya kan maulah pengajian, Mus'ab maulah pengajian, ada As'ad bin Zurarah pengajian. Lalu Sa'ad bin Mu'adz ini melihat gelagat pina aneh. Nah, apa tuh ada pengajian apa tuh? As'ad Usaid datangi tuh pengajian apa? Nah, ini orangnya Usaid. Jadi pas perjanjian Aqabah kedua, Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah, Usaid bin Hudair ini sudah Islam dan sudah hadir. Jadi beliau perwakilan dari Aus. Nah, lalu ada Rifa'ah bin Abdul Munzir, ada Sa'ad bin Khaisamah. Itu. Totalnya ada berapa? Totalnya ada 12. Walamma tamma ikhtiyaru haula'i an-nuqaba akhadha 'alaihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam mitsaqan akhar bi sifatihim
ru'asai mas'ulin. Jadi setelah 12 ini terpilih, pertama Nabi berjanji untuk semua orang. Lalu yang kedua Nabi nih melakukan perjanjian khusus dengan apa? Dengan 12 orang ini sebagai pemimpin. Mereka kan sebagai pemimpin, Nabi melakukan perjanjian khusus kapasitasnya mereka sebagai pemimpin. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala lahum antum ala qaumikum bima fihim kufala kakafalatil hawariyina li Isa bin Maryam wa ana kafilun ala qaumi yakni al muslimin qalu na'am. Nah, kalian itu penjamin atau yang mengatur itu sebagaimana apa? Sebagaimana para hawariyun Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau Nabi Isa itu memiliki hawariyun, pengikut setianya. Nah, yang hawariyun versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hawariyun yang versi Ansor ini 12 orang ini. Orang yang setia. Ada banyak 12 ya. Di beberapa momen kayak perang Uhud kayak itu yang melindungi Nabi mati-matian tuh orangnya memang terbatas, sedikit aja, ada banyak di momen-momen tertentu sedikit aja. Nah, dikit lagi bisa. Lalu setelah ini terjadi, Syekh Sofiyur Rahman memberikan judul, habis dah Baiatul Aqabah Tsaniyah, habis dah. Jadi Baiatul Aqabah Tsaniyah itu kesimpulannya adalah pertama, umat Islam di Yatsrib sudah berbanyak. Lalu yang kedua, yang ikut perjanjian Aqabah Tsaniyah ini adalah orang-orang yang siap berjuang jiwa raga untuk Rasulullah SAW untuk dakwah. Lalu yang ketiga, di Baiatul Aqabah Tsaniyah ini Nabi memilih para nuqaba, para naqib yang bertanggung jawab kepada Rasulullah SAW melaksanakan baiat tadi. Nah, ini ada 12 orang. Yang 12 orang ini memang tokoh-tokoh di masyarakatnya. Nah, setelah itu selesai, maka Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri memberikan judul di kitab beliau ini adalah Syaitanun Yaktashifu Al-Mu'ahadah. Setan membongkar perjanjian tersebut. Walamma tamma ibramul mu'ahadah wa kana al-qaumu ala washakil irfidat iktashafa ahadus syayatin wa haitsu inna hadzal iktishaf ja'a fil lahzatil akhirah wa lam yakun yumkinu iblaghu zu'amai Quraisy hadzal khabar sirran yabtaghu al-mujtami'in wa hum fi sya'b qala dzalika syaitan ala murtafi' min al-ard wa saha bi anfuzi sautin sumi'aqat ya ahlal jabab al-manazil halaqun min muzammim was-sabati ma'ah qad ijtama'u ala harbikum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza arbul aqabah amma wallahi ya Allah la atafarraghanna lak thumma amarahum ayanfaddu ila rihalihim. Di momen ini Syekh Sofiyur Rahman, kenapa jadi kisahnya ada? Karena ini ada riwayatnya di Sirah Ibnu Hisham lawan di kitab Zadul Ma'ad. Kalau dari riwayatnya ini dasar setan bikung bang, lain manusia lain dasar setan gitu. Suaranya kedengaran. Amun parsiwah ini kada tahu bang lah, bisa lah itu kada tahu juga karena ini kan dari riwayatnya. Jangan ke masjidan, lah orangnya kada ada. Nah bisa setan gitu. Jadi setannya ini anak memadahi bahwasanya terjadi Baiatul Aqabah Tsaniyah. Cuma setannya ini sudah terlambat. Jadi kayak orang kayak apa ini? Jadi kada penting lagi katanya. Kada ada masalah. Cuma riwayatnya ini ada jadi beliau sebutkan. Lalu judul berikutnya Isti'dadul Ansar li darbi Quraisyin. Persiapan orang-orang Ansar untuk memukul atau menyerang orang-orang Quraisy. Ini bagaimana dan apa kejadiannya, insyaallah ini di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.